adalah suatu proses yang komprehensif, terstruktur, yang tentunya nanti mungkin ada satu kegiatan 2-3 tujuan tercapai, ada juga mungkin hanya satu tujuan dan sebagainya. Jadi kegiatan pembangunan kepemudaan ini dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Semua keterangan teknisnya dan sudah diatur, saya pikir baik di dalam PP maupun Permen gitu ya. Nah, sekarang kaitannya dengan saya sebagai penyelenggara pendidikan tinggi ya, di Indonesia gitu ya. Maka ternyata tujuan pendidikan tinggi yang termaktub di pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 itu juga mirip sebetulnya dengan apa yang disampaikan di dalam Undang-Undang 40 2009 tadi. Bahwa tujuan pendidikan tinggi itu salah satunya ya menjamin berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, disamakan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan sebagainya. Jadi ini ada irisannya dengan Undang-Undang 40 tadi. Kemudian dihasilkan lulusan yang menguasai cabang IPTEK untuk kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa dan seterusnya. Kalau dilihat dari 4 tujuan ini, yang ketiga adalah dihasilkan IPTEK melalui penelitian dan seterusnya, terwujudnya pengabdian pada masyarakat, maka yang terkait dengan pembentukan manusia itu adalah yang 1 dan 2 ini, yaitu berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman. Yang kedua adalah dihasilkan lulusan yang menguasai cabang IPTEK gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan kepentingan nasional. Jadi 2 hal ini yang nanti menjadi suatu tugas perguruan tinggi, bagaimana mencetak lulusan tadi yang sebagian besar dari apa yang itu adalah pemuda Indonesia gitu. Kenapa saya menyebutnya juga sebagai pemuda Indonesia, nanti akan kita lihat. Ya. Kemudian perguruan tinggi itu juga memiliki fungsi dan peran. Ya. Fungsi dan perannya adalah sebagai wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat, kemudian sebagai wadah pendidikan calon pemimpin bangsa, pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga sebagai pusat kajian kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran, sekaligus sebagai pusat pengembangan peradaban bangsa. Semua fungsi dan peran ini itu dilaksanakan dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu wajib melaksanakan kegiatan Tridharma, namanya yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dari berbagai aktivitas tadi, di sanalah ada beberapa kegiatan yang digunakan atau dimanfaatkan sebagai wadah untuk mendidik mahasiswa menjadi orang yang diharapkan bisa menjadi generasi penerus bangsa kita gitu. Jadi makanya saya katakan saya harus menunjukkan ini mahasiswa itu pemuda bukan sih? Kalau lihat definisi daripada Undang-Undang 40 2009, mohon maaf jika saya salah Pak, apa ini masih tetap seperti ini, karena saya juga pernah mendengar ini sempat digugat oleh beberapa organisasi pemuda terkait dengan rentang umur definisi dari pemuda ini. Jadi kalau menurut Undang-Undang 40, pemuda itu adalah WNI yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30. Nah, itu artinya mahasiswa itu juga masuk dalam kriteria ini. Kalau ada mahasiswa yang tua, doktoral berarti enggak gitu kan simpel saja gitu. Terus mahasiswa pemuda itu merupakan calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Jadi antara mahasiswa dengan kepemudaan menurut saya tidak bisa dipisahkan. Ya. Jadi apa yang menjadi tugas perguruan tinggi pada saat ini itu juga sebetulnya mencetak pemuda-pemuda bangsa yang siap untuk menjadi generasi penerus yang untuk menggantikan generasi sebelumnya. Seperti saya ini mungkin beberapa tahun lagi sudah harus digantikan oleh yang lebih muda. Sebelum menjelaskan kegiatan, kita mungkin punya kepentingan untuk mengenalkan UNED dulu ya. Jadi UNED atau Jember ini berdiri sejak 9 November 1964. Kemudian kita memiliki sekitar 36.000 mahasiswa dengan sebaran ya tentu karena kita posisinya di Jatim. Jatim itu hampir 90% mahasiswa adalah berasal dari Jawa Timur, diikuti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan seterusnya. Kita punya 4 kampus senternya adalah Tegal Boto, kemudian sejak 2017, 18, 19 kita nambah tiap tahunnya, ada kampus Bondowoso, ada kampus Lumajang, dan yang terakhir adalah kampus Pasuruan. Nah ini adalah infografis kita
Kita punya 103 program studi, 15 fakultas, 316 doktor, 51 guru besar, dosennya sekitar 1.185. Jadi tidak kecil juga Unsas Jember ini, cukup banyak mahasiswa maupun tenaga pengajarnya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bagaimana kita melaksanakan pengembangan kapasitas dan kompetensi mahasiswa di UNER melalui KKN tematik. Nah, karena ini relevan dengan pengembangan Merdeka Belajar yang sekarang sedang digaungkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi KKN tematik itu memiliki ciri adalah program aktivitasnya didesain secara berdasarkan tematik gitu ya, melembaga, berkelanjutan dan berbasis kompetensi. Kemudian mencerminkan kompleksitas permasalahan dan arah kebijakan pembangunan pemerintah. Pelaksananya tetap ada mahasiswa, dosen bimbing, lapang, dan masyarakat. Gitu. Jadi masyarakat ini juga menjadi salah satu pelaksana. Gitu. Kalau zaman dulu kan tidak ya, mungkin mahasiswa sama dosen pembimbing lapang gitu. Terus kemudian datang ke desa menggugurkan tugas saja, kegiatannya asal ada di desa, kemudian melakukan ceramah atau penyuluhan selesai, nanti diakhiri dengan membangun gapura yang diberi label misalnya KKN UNED tahun berapa gitu, atau KKN perguruan tinggi tahun berapa. Itu dulu ya, itu sama sekali sangat berbeda dengan KKN tematik yang sekarang kita lakukan. Nah, pada saat ini dilaksanakan waktu terbatas sekitar 2 bulan, tapi ini sudah ke depan nanti kalau menjadi bagian dari kegiatan Merdeka Belajar, KKN tematik ini nanti akan selama 1 semester gitu. Dan nanti akan menjadi salah satu bagian dari bagaimana capaian belajar mahasiswa itu dinilai di program ini gitu. Ini ekosistem KKN Unsas Jember yang sekarang sedang dikembangkan gitu ya. KKN tematik kita alhamdulillah kita punya partner gitu ya, dengan beberapa dari USAID ya, dengan Kompak, Mitra Kunci dan sebagainya. Mereka di sini kerjasama adalah melatih trainer of trainer ya. Jadi beberapa DPR kita itu dilatih oleh istilahnya mendapatkan pelatihan dari USAID ini tentang bagaimana memberdayakan masyarakat dalam bidang kewirausahaan, sehingga nanti bisa ditularkan pada saat kegiatan KKN. Jadi gambarannya seperti ini ya, skemanya mungkin saya tidak terlalu banyak menjelaskan bagaimana proses kerjanya, tapi intinya adalah bahwa KKN tematik itu adalah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dari desa itu apa. Jadi pertamanya kita profiling potensi masalah di sana itu seperti apa, kemudian kita memberikan kegiatan itu sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan yang diminta untuk memecahkan permasalahan di desa tersebut. Nah, tentunya ini membutuhkan kerjasama yang sangat luar biasa, dengan perangkat desa, dengan segala aparat desa, kemudian masyarakat di sana yang katakanlah tokoh masyarakat untuk mendukung supaya proses ini berjalan dengan lancar. Nah, KKN tematik ini akhirnya pada tahun ini mendapatkan hambatan. Hambatannya apa? Ya ini, mengingat pandemi belum usai, jadi kita tidak bisa melaksanakan sebagaimana pada tahun 2018 yang begitu enak ke lapangan, dan sebagainya kita laksanakan dengan cara-cara yang normal gitu ya. Jadi berkunjung tanpa ada hambatan ke sana kemari, melakukan komunikasi dengan masyarakat desa, kemudian melakukan kegiatan dan sebagainya tanpa harus ada hambatan. Tapi mengingat sejak Maret ada pandemi masuk di Indonesia, kemudian ternyata juga belum menurun hingga sekarang, maka proses KKN tematik itu harus kita ubah caranya gitu ya. Jadi pada tahun ini kita rubah caranya, KKN-nya tidak ditunda, tapi model kegiatan yang dirubah. Itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kita harus punya strategi bagaimana menanggulangi kondisi pandemi ini dengan tetap melaksanakan kegiatan yang produktif. Ya tentunya mungkin karena ini masih awal, kesempurnaan yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Gitu. Tapi paling tidak kita sudah punya jalan bagaimana untuk melaksanakan kegiatan dengan menjalankan protokol di masa pandemi ini. Jadi kalau kita lihat ini sampai kemarin kita masih tinggi
yang terkonfirmasi positif sekitar 282.724 ya. Jadi relatif ya kita harus hati-hati, tetap jaga protokol kesehatan untuk kita semua. Akhirnya apa yang terjadi, protokol kesehatan selama pandemi ini yang membuat kita harus mencari cara bagaimana caranya KKN itu dilaksanakan dengan mengikuti protokol ini. Kenapa? Kalau KKN dulu mesti kan berangkat satu kelompok mahasiswa jumlahnya 10, 15 dan sebagainya, itu sudah bentuk kerumunan, itu tidak boleh gitu kan. Kemudian kesana kemari kontak dengan orang lain, melaksanakan pendekatan, survei dan sebagainya, itu juga tidak boleh. Nah, maka dari itu Universitas Jember pada tahun ini melaksanakan kegiatan KKN tematik itu dengan nama istilahnya KKN Back to Village, gitu. Jadi dalam rangka untuk mengantisipasi masa pandemi ini. Jadi ini adalah solusi KKN di masa pandemi COVID-19, gitu ya. Jadi agar KKN tetap berjalan sehingga mahasiswa juga tidak tertunda lulusnya, jadi tepat waktu. Kemudian mahasiswa yang berpartisipasi dalam pencegahan. Jadi ini juga meningkatkan peran dan aktivitas mahasiswa atau pemuda dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 beserta dampaknya di lingkungannya gitu kan. Kemudian memanfaatkan keberadaan mahasiswa yang kebetulan kemarin sudah pada pulang di rumahnya masing-masing pada saat Maret itu kan tiba-tiba Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah memerintahkan bahwa semua pelaksanaan kegiatan kuliah dilaksanakan secara online. Akibatnya apa? Masing-masing anak mahasiswa itu pada pulang ke rumahnya masing-masing, sehingga dia tanpa harus kembali ke kampus mengikuti proses yang ada. Akhirnya KKN Back to Village ini bisa dilaksanakan gitu ya. Teknis pelaksanaannya bagaimana? Jadi teknis pelayanan ini dilaksanakan secara mandiri di tempatnya masing-masing, jadi di rumahnya masing-masing kan tidak semuanya ada di desa ya, belum. Jadi kegiatan ini tidak harus di desa, karena ada juga mahasiswa yang rumahnya di kota, jadi tetap dilaksanakan di daerahnya masing-masing. Jadi minimal mendampingi satu warga atau satu keluarga gitu. Nah itu sudah ditentukan antara DPL dengan mahasiswanya seperti apa. Kemudian lokasinya itu adalah tempat asal atau domisili saat ini bagi mahasiswa yang tidak memungkinkan pulang kampung. Jadi ada juga beberapa mahasiswa yang tidak memungkinkan pulang kampung karena rumahnya jauh, misalnya di Sumatera gitu. Sehingga mereka ada yang tetap menetap di kos-kosannya gitu. Maka dia melaksanakan kegiatan juga di daerah itu atau di rumah, kebetulan numpang di rumah saudaranya gitu, di daerah yang bukan asalnya, itu boleh dilaksanakan seperti itu juga. Jadi mungkin di rumah omnya atau di rumah Pak D-nya ya, bisa dilaksanakan di tempat itu. Kemudian dilakukan pembekalan, penerjunan, pembimbingan dan semuanya dilakukan secara online gitu ya. Jadi kita sekarang sudah menjadi biasa dengan ya seperti kegiatan kita hari ini adalah salah satu bentuk dari kebiasaan yang terus berkembang gitu. Melaksanakan kegiatan pertemuan, seminar dan lain sebagainya menggunakan cara virtual, menggunakan platform Zoom ini misalnya gitu. Kemudian DPL atau dosen pembimbing lapangan berkewajiban membimbing, konsultasi dan pemohonan selama pelaksanaan juga ini secara daring. Nah tentu tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Jadi pelaksanaannya itu ada 5 program yang kemarin dilaksanakan. Yang pertama adalah program kemanusiaan, pencegahan COVID, ada program pemberdayaan wirausaha masyarakat UMKM yang terdampak COVID-19, ada program kegiatan inovasi teknologi informasi dalam penanganan COVID-19, kemudian ada pemberdayaan BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa, dan pemerintah desa dalam memperkuat jaring pengaman sosial desa saat terjadinya pandemi COVID-19, kemudian program kegiatan dalam bentuk inovasi pembelajaran. Nah ini yang kemarin kan kalau rumahnya di desa dan kesulitan akses internet sebagainya, maka mereka mengembangkan banyak metode-metode pembelajaran yang bisa membantu hambatan-hambatan tersebut di daerahnya masing-masing gitu. Ini contohnya beberapa contoh ya. Jadi misalnya ini KKN tematik program inovasi teknologi informasi dalam penanganan COVID-19. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan programnya dengan yang yang KKN tematik program inovasi teknologi informasi ini adalah misalnya membuat atau media informasi atau aplikasi teknologi untuk pendataan dan pencegahan COVID-19. Nah, kemudian misalnya pelatihan produksi
hand sanitizer, kan ini terkait dengan teknologi mungkin ya, berbahan non kimiawi. Nah, terus edukasi suplemen makanan penunjang gizi dan kesehatan dalam penjagaan COVID-19. Tentunya ini disesuaikan dengan kompetensi atau bidang ilmu masing-masing mahasiswa yang melaksanakan kegiatan KKN tematik tadi di masing-masing desanya. Terus yang kedua, ini adalah program pemberdayaan BUMDes Jaring Pengaman Desa Penanganan COVID-19 gitu ya. Itu adalah melakukan edukasi pada relawan desa untuk pengelolaan media informasi dalam penjagaan COVID-19. Kemudian membuat portal informasi desa tentang data masyarakat rentan COVID-19 dan juga masyarakat terdampak COVID. Terus pendampingan pada BUMDes tentang inovasi dalam pengelolaan pasar desa serta produk usaha masyarakat petani. Jadi itu kegiatan-kegiatan telah dilakukan. Jadi kegiatan ini sudah selesai sebetulnya satu bulan yang lalu gitu ya. Terus untuk yang program pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak COVID-19, program yang dilakukan adalah melakukan edukasi, pengembangan manajemen bisnis, usaha masyarakat UMKM, kemudian melakukan edukasi pemasaran produk UMKM berbasis teknologi ya, e-commerce, digital marketing. Ya ini anak-anak Fasilkom biasanya yang punya kompetensi untuk itu, kemudian melakukan edukasi inovasi layanan dan produk yang berpeluang di masa pandemi COVID-19. Nah ini yang program inovasi pendukung pembelajaran tadi, jadi misalnya membantu orang tua, orang masing-masing yang kurang masuk dalam mendampingi pelajaran anaknya, mereka mencoba membantu itu, ya karena ini juga bagian dari kegiatan Merdeka Belajar itu, dari yang 8 kegiatan itu kan ada sebetulnya. Kemudian memberikan edukasi muatan kecakapan hidup dan juga keterampilan pada anak, sekaligus menggerakkan partisipasi pemuda dalam bergotong royong untuk membangun budaya literasi pada anak saat pandemi COVID-19. Nah, kalau tanya pesertanya komposisinya seperti apa, ini gambarannya. Jadi peserta KKN dan kota sebarnya seperti ini. Pesertanya kemarin ada sekitar 4.000 orang. Bayangkan nih kalau misalnya ditempatkan di suatu desa dengan kerumunan, ini sudah bisa membuat klaster baru ya. Akhirnya mereka melaksanakan kegiatan di daerah masing-masing. Ada dari Sumatera, ada 15 mahasiswa, ya tentu yang paling banyak dari Jawa Timur sekitar 3.821. Yang lain ini kecil-kecil yang tersebar di berbagai daerah. Hasil kegiatan, alhamdulillah ada platform yang digunakan untuk jadi mahasiswa itu diwajibkan untuk melaporkan dalam bentuk video dan sebagainya di satu laman kita yang namanya SJUnet ID ini. Itu ada sekitar 7.364 berita desa, kemudian ada 3.682 artikel yang dihasilkan oleh mereka, termasuk 25.774 video kegiatan ya. Ini ada di YouTube ini anunya semua ini, termasuk di Facebook. Monggo nanti kalau misalnya ingin membuka, semuanya ada di ini ya, di Facebook ini. Sehingga kita dengan mudah dokumentasi dari kegiatan ini ada semua, kita bisa lihat di sana. Paling tidak bisa tahu kita mana yang bisa kita contoh, mau kita duplikasi di daerah kita. Ini tentunya bagi teman-teman pemuda yang mau ingin mengembangkan beberapa program-program mungkin dianggap berhasil di dalam kegiatan ini, itu bisa diduplikasi oleh teman-teman muda mungkin di daerahnya atau di tempat lain bersama dengan grup atau kelompok pemuda atau organisasi pemudanya gitu ya. Ini beberapa contoh yang sudah yang kita ambil contohnya beberapa ya, misalnya ini dari KKN kelompok 53, membangkitkan semangat tim relawan desa KB misalnya, ada juga yang nomor 53 digital marketing pada kewirausahaan saat COVID, jadi ini mengembangkan digital marketing untuk masyarakat desa tertentu. Ini KKN di satu desa Semboro melanjutkan program penanggulangan COVID-19. Yang nomor 53 juga ini mengembangkan produk-produk tertentu. Nah, ini takoyaki atau apa lupa saya namanya. Terus di 61 ini edukasi pembuatan masker, hand sanitizer, alat tempat hand sanitizer, sistem injak. Jadi sanitizer menghindari ya, kalau hand sanitizer itu dipakai berkali-kali, tangannya bekasnya virus juga masalah, sehingga mereka mengembangkan sistem injak. Gitu. Kemudian mahasiswa KKN juga mengembangkan inovasi baru untuk produk batako di daerah tertentu ini. Jadi mereka ada semua ini anunya kalau dilihat videonya. Terus mengoptimalkan pemasaran kuliner secara online, terus inovasi pembelajaran daring, kemudian pembuatan masker ya dari kain perca, yang memanfaatkan perca itu juga sudah dilaksanakan
oleh KKN 42 ini. Terus di Semboro menunjukkan program tadi seperti itu, penjualan kerupuk, memaksimalkan kemasan dan promosi, jadi ini mengembangkan kemasan dan promosinya. Dan alhamdulillah ini betul-betul membantu bagi masyarakat desa. Kemarin dari berbagai komentar yang diberikan oleh masyarakat desa yang mendapat kegiatan KKN ini gitu ya. Ini membantu BUMDes mengatasi permasalahan budidaya ikan tawar dan sebagainya. Banyak. Ini contoh-contoh saja. Ada ribuan yang kalau dilihat di Facebook tadi video-videonya sudah dibuat gitu ya. Ini ada usaha jamu milenial dan seterusnya. Ini mungkin bisa dicontoh lah, bisa jadikan acuan bagi mereka yang ingin mengembangkan pemuda-pemuda Indonesia yang lain gitu ya. Terus ini adalah pemanfaatan aplikasi kelancaran KBM di Desa Ngabab saat pandemi. Belajar online saat pandemi, namanya juga biasalah dibuat supaya seru, bonek gitu, belajar online saat pandemi COVID-19 gitu. Mereka mengembangkan suatu metode. Nah, peluang pasca kegiatan apa? Ini statement dari partner kami di USAID mengatakan mahasiswa yang setelah kegiatan mereka melaksanakan suatu presentasi hasil selama 3 hari berturut-turut gitu ya. Nah, dari mitra kunci itu mengatakan bahwa mahasiswa itu sebenarnya memiliki kompetensi yang memadai untuk berwirausaha. Nah, permasalahannya adalah bahwa untuk mematangkan mereka supaya betul-betul siap dan mandiri perlu adanya program inkubasi ya. Jadi harus ada inkubator yang tentunya harus dipilih juga ya, mana yang betul-betul siap. Tentu ada seleksi sehingga kalau sudah dipilih kemudian dimasukkan program inkubasi, maka dia nanti akan siap ya. Tentu ini harapannya diinisiasi oleh pemerintah, bukan Menpora. Maksudnya di Undang-Undang 40 itu kan ada memang bahwa pemerintah daerah harus mengalokasikan gitu ya dana untuk pemberdayaan pemuda dan sebagainya. Mungkin bisa dari situ ya. Terus mungkin mahasiswa lulusan KKN ini dapat didampingkan dengan pemuda atau kelompok pemuda atau organisasi kepemudaan di daerah tertentu, misalnya Karang Taruna atau kelompok santri gitu ya, untuk ya saling belajar, sinergi, mengerjakan suatu bentuk kewirausahaan. Nah, perguruan tinggi di sini mendukung dari aspek pengembangan ilmu dan teknologi ya. Jadi seperti ini di masa pandemi ini yang relevan dan cukup punya posisi digunakan adalah digital entrepreneurship ya. Itu yang penting menurut saya sekarang. Jadi terus kemudian kita bisa membuka kerjasama juga dengan partner, misalnya Tokopedia, Bukalapak untuk membantu dalam aspek pemasaran dari produk-produk atau hasil kewirausahaan tadi. Tentu ini masih perlu kerja lebih lanjut, disusun skema yang komprehensif untuk pengembangan pemuda-pemuda dalam kewirausahaan tadi yang melibatkan maksud saya teman-teman yang mungkin non mahasiswa gitu ya, yang di luar kampus maksud saya. Nah, bentuk bisnis apa yang akan dikembangkan selama pandemi pada era kenormalan baru ini? Kalau misalnya kita bicara kewirausahaan, sebetulnya sudah banyak yang sudah mengidentifikasi jenis-jenis bisnis apa sih sebetulnya yang cocok di masa pandemi dan mungkin era kenormalan baru ini. Karena kita memang belum tahu kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Dulu saya berpikiran Desember ini sudah seperti normal gitu, ini ternyata tidak. Bulan Oktober ini malah kenceng gitu kan. Sehingga mari kita semua tetap bersabar untuk menghadapi pandemi ini. Ini adalah sektor yang terdampak ya ketika pandemi COVID. Jadi jangan main-main di sini. Saya pikir mungkin harus ada cara tertentu untuk supaya menanggulangi ini semua. Nah, dan bisnis yang booming pada saat pandemi itu ya tinggal pilih kita cocoknya di mana. Kalau software development ini mungkin harus orang TI ya, digital marketing ini bolehlah orang-orang yang menguasai penggunaan aplikasi. Instruktur online ya, kita bisa melaksanakan kegiatan les dan sebagainya, ngajar nyanyi juga bisa dengan cara online misalnya, ngajar ngaji juga dengan online, itu kan juga bentuk kewirausahaan ya. Kemudian desain grafis ya, toko online, jadi jualan. Kalau lihat ini semua, jadi basisnya adalah semua adalah kegiatan-kegiatan yang berbasis digital. Jadi pesan saya kepada para pemuda, kita harus sudah mulai membiasakan diri berdampingan dengan digital ya. Jadi dengan kegiatan bisnis yang berbasis digital tadi.
Itu saja, jadi sebetulnya digitalisasi itu akan mempermudah kegiatan kita dan itulah yang relevan yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan, kita optimalkan untuk pengembangan diri, pengembangan kewirausahaan kita di masa era pandemi saat ini yang dapat dipastikan nanti juga akan berlanjut pada era kenormalan baru. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika apa yang sampaikan kurang berkenan di para peserta pagi hari ini. Nanti coba kita bisa berdiskusi kalau memang kita bisa diskusikan sesuatu yang mungkin belum dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan tadi, menarik sekali ya. Jadi bisa menjadi inspirasi buat adik-adik ya, dan juga Bapak Ibu dosen yang mungkin hadir di forum ini, yang bergabung di Zoom ada sekitar 500-an dan juga bergabung di YouTube. Ya, jadi itu tadi bagaimana Universitas Jember bisa menginspirasi untuk mencetak pemuda inovatif, kreatif, peduli dan mandiri di masa pandemi COVID. Oke, saya coba cek di laman Q&A. Ini ada pertanyaan ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Izin saya membacakan. Pertanyaan pertama dari Mustika Ramadhani Sutomorang Dani Lingga. Ya, jadi pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Iwan, bagaimana universitas bisa menampung pemuda, melihat potensi pemuda yang bagus, tapi tidak mampu untuk kuliah. Nah, jadi bagaimana mungkin Universitas Jember bisa memberi inspirasi bagaimana potensi pemuda ini bagus nih, tapi tidak mampu untuk kuliah. Ada enggak media atau misalnya laman, jadi media untuk bisa memfasilitasi pemuda seperti ini? Kemudian pertanyaan pertama dulu ya Pak Iwan ya, jadi biar semuanya nanti bisa dijawab satu persatu. Monggo Pak Iwan. Terima kasih Mbak Mustika ya, mudah-mudahan Mbak Sutomorang. Ini pasti baik Mbak Mustika. Jadi begini ya. Jadi kalau terkait dengan kesempatan ya melihat pemuda yang bagus yang tidak mampu untuk kuliah, sebetulnya di Kementerian Pendidikan Budaya itu sebetulnya sudah terbuka luas sebetulnya, karena memang begini. Angka partisipasi pendidikan tinggi di negara kita itu memang masih rendah. Makanya pemerintah itu punya skema bagaimana caranya orang-orang yang berpotensi itu tetap bisa kuliah ya. Jadi ada KIP kan, program kalau dulu mungkin bidik misi ya, ada KIP kuliah ya. Itu mohon maaf, dari sekian ratus ribu nyatanya tidak 100% termanfaatkan untuk tahun ini saja. Saya nggak tahu kenapa itu, apa itu memang sosialisasinya kurang atau tidak ya. Dan itu juga tidak juga artinya kesempatan itu diberikan kepada mereka yang berpotensi dalam bentuk akademik ya, mereka yang punya ada jalur prestasi, misalnya kalau dia pinter olahraga, pinter seni dan sebagainya, juga punya kesempatan yang luas untuk kuliah ya di perguruan tinggi negeri gitu. Jadi saya kalau saya katakan bahwa bisa menampung muda, melihat potensi muda yang bagus tapi tidak mau kuliah, saya pikir kita sebetulnya sudah membuka itu. Tapi kalau mungkin konteksnya bahwa kita membina pemuda, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak mungkin bisa sendirian ya, harusnya dengan pemerintah daerah atau apa sebagai leading sektor di dalam Undang-Undang 40 2009 itu kan jelas ya siapa yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan pemuda dan sebagainya itu. Jadi sehingga mungkin maksud saya perguruan tinggi di sini adalah sebagai supporternya, pendukungnya. Insya Allah kalau yang seperti itu perguruan tinggi akan mendukung dengan dengan sekuat tenaga lah ya. Tapi kalau perguruan tinggi saja sendirian kayaknya juga waduh, tridharmanya aja sudah banyak banget itu bebannya, sehingga mungkin tidak bisa optimal gitu. Jadi kita akan tetap seperti
tujuan semula pasti akan memperhatikan itu. Itu saja mungkin bisa mudah-mudahan memuaskan. Oke, ini saya beralih ke YouTube dulu karena pertanyaan kedua ini sepertinya ditujukan kepada Kemenpora. Jadi saya bacakan di link YouTube. Halo Mbak Mawar Sianturi, saya sapa dulu teman-teman yang lagi di YouTube nih. Ya, jadi banyak juga yang di YouTube. Ada pertanyaan dari Mbak Mawar Sianturi. Ini pasti perempuan nih, karena namanya Mawar kan ya. Jadi mahasiswi dari Universitas Palangkaraya. Jadi pertanyaannya untuk Pak Rektor Iwan, kira-kira pelaksanaan KKN tematik dilakukan dalam kurun waktu berapa lama dan apa sebenarnya tujuan dari KKN tersebut. Nah, demikian Pak Iwan dari Mbak Mawar dari Universitas Palangkaraya, Kalimantan. Baik, seperti saya jelaskan tadi di awal ya, kalau KKN tematik itu kita concern kepada satu topik tertentu yang memang dibutuhkan oleh desa tersebut untuk memecahkan permasalahan di sana gitu ya. Jadi fokus pada satu kegiatan yang memang dibutuhkan. Misalnya katakanlah di desa tersebut butuh untuk menurunkan stunting, kasus stunting, maka program yang dilaksanakan selama 2 bulan itu adalah program-program yang membantu masyarakat desa untuk mengurangi itu, katakanlah sosialisasi tentang kesehatan, ya, sanitasi dan lain sebagainya. Tentu itu harus melibatkan mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan seterusnya ya. Jadi seperti juga yang kedua sebetulnya dengan KKN itu tujuannya tadi saya sampaikan adalah meningkatkan kepedulian mahasiswa kan gitu kan terhadap masyarakat yang memang membutuhkan pertolongan kita gitu kan dalam pembangunan nasional ini gitu kan, sehingga kita kalau di SDGs itu tidak ada boleh yang tertinggal di belakang gitu kan ya Bu ya. Semua harus ikut maju, harus ikut diangkat, maksud saya harus ikut sejahtera. Jadi jangan yang sejahtera satu saja, tapi semuanya harus diikutkan. No one left behind kan itu kan anunya. Jadi no one left behind ya Bu ya. Iya, Andre. Ataupun harus tertinggal di belakang. Itu gambarannya. Kepedulian itu penting ya. Jadi tujuannya itu. Terus mungkin juga lebih meningkatkan tadi saya katakan sifat kritis daripada mahasiswa juga pemuda, karena dia tahu betul apa sih sebetulnya yang harus dipecahkan di desa itu. Saya kan membandingkan dengan zaman saya gitu kan, programnya itu dipaksakan gitu, saya nggak dibutuhkan asalkan saya misalnya dari Fakultas Teknologi Pertanian dipaksakan aja misalnya memberikan pelatihan atau ceramah tentang mekanisasi pertanian, padahal itu nggak dibutuhkan gitu kan. Nah, yang penting sudah gugur ini kewajibannya KKN. Yang penting nanti ada penandanya Bu Nilo butuh ya, jadi ada entah ada gapura gitu ditulis KKN tahun berapa gitu atau di mana. Jadi yang seperti itu sekarang sudah tidak relevan untuk dilaksanakan ya. Jadi hanya membuang waktu, mungkin tidak fokus pada permasalahan yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan bukan harus di desa ya, di tempat lokasi kita melaksanakan KKN tersebut. Jadi ide saya sebetulnya apa sih? Apa yang dilaksanakan oleh KKN tematik yang tadi Back to Village tadi, itu sebetulnya kalau bisa dilihat di Facebook tadi, itu teman-teman bisa itu mengaksesnya, itu bisa nanti diduplikasi lah di daerahnya kalau memang itu cocok gitu, tidak apa-apa. Kan itu terbuka kok anunya. Facebooknya kan terbuka kalau nggak salah. Ya. Demikian Bu. Iya. Ini sebenarnya banyak yang kepo nih ya, banyak yang pengen tahu ini KKN tematik di Universitas Jember ini ternyata banyak menginspirasi para pihak. Jadi ada usulan gimana nih supaya Kemenpora bikin kegiatan seperti KKN itu, tapi karena itu untuk mahasiswa pasca KKN. Nah, jadi nanti mungkin ini bisa menjadi ide dari Kemenpora untuk supaya pemuda, tadi karena pemuda itu 16 sampai 30 tahun selepas kuliah jika ingin berpartisipasi terhadap pembangunan, gimana caranya? Bisa nggak nanti dibuatkan program seperti itu? Nah, itu usulan untuk Kemenpora. Dan tadi pertanyaan dari Mas Step
penson purba, jadi apakah tidak mendegradasi kemampuan mahasiswa nih? Ya, tadi sebenarnya sudah dijawab oleh Pak Rektor tadi, beberapa keunggulan dari KKN tematik, ya, dan juga keberlanjutan program pasca KKN tematik itu seperti apa. Nah, tadi sepertinya mungkin nanti di closing statement bisa diungkapkan juga, oh ya, ini ada titipan pertanyaan ini, langsung ke panitia ini. Nah, jadi ini ada yang nitip pertanyaan nih dari Dava Bekasi. Ya, Pak Rektor, berdasarkan pengalaman Bapak, kiat-kiat apa yang bisa menunjang sukses mengelola organisasi kepemudaan? Ya, jadi oh ya, tadi karena di CV-nya Pak Rektor tidak ditulis pengalaman beliau selama organisasi, karena saya tahu sendiri ya. Jadi saya satu SMA dengan Pak Rektor walaupun jauh ya, jadi adik kelasnya ya. Jadi beliau aktif di OSIS dan di IPB S1 saya juga kenal beberapa kawannya Pak Iwan ya. Jadi saya sempat diskusi, saya sempat disapa itu, ini ya rektornya dari IPB, ini kawan saya. Terus saya sempat tanya-tanya, aktif juga di aktivitas mahasiswa di IPB dan tentunya di IT. Nah, ini Pak Rektor mungkin bisa memberikan kiat-kiat pertanyaan dari Mas Dava di Bekasi. Nah, ini menarik nih. Baik. Wah, ini banyak banget ya. Jadi satu-satu. Iya, memang. Mas Purba ya, Stephen Purba. Jadi kekhawatiran itu memang ada ya, akan menggerasi kemampuan mahasiswa. Sejatinya tidak. Jadi KKN online itu bukan berarti terus kegiatannya secara online, tidak. Jadi sebagian besar kegiatan dan proses proses kegiatannya memang daring gitu ya. Tapi ketika misalnya melaksanakan pendampingan terhadap masyarakat, dia datang ke tempat yang bersangkutan yang dibina itu, tapi menjaga protokol kesehatan. Tapi kan kerumunannya tidak sebanyak kalau misalnya harus dikeroyok orang 10, orang 20 melakukan pertemuan, tidak seperti itu. Jadi tetap kemampuan mahasiswa dituntut juga untuk untuk dikeluarkan gitu ya, secara optimal gitu ya. Terus kalau kiat-kiat organisasi itu kan sebetulnya sekumpulan orang ya yang bersama-sama untuk bekerja mencapai tujuan gitu kan ya. Yang pertama menurut saya harus kompak dulu lah. Kalau organisasi sudah tidak kompak di dalamnya, sulit juga mencapai tujuannya nanti. Jadi itu dulu ya, benar harus satu visi dan misi ya. Kemudian tentunya sebagai pimpinan organisasi harus mengetahui apa sih yang membuat katakanlah ketika kita sudah melaksanakan kegiatan itu tidak jalan itu apa lah, hambatan-hambatan tidak jalannya kegiatan itu harus segera ditanggulangi, jangan dibiarkan. Itu teori mudahnya begitu ya, tapi ketika kita melakukan seperti apa yang saya katakan tadi, itu juga masih butuh seni yang lain gitu kan, ketika mendekati orang dan sebagainya, mempengaruhi orang, melobi orang, itu pasti butuh hal-hal seperti itu. Nah, itu seni kalau itu. Tapi teorinya begitu. Memang harus kompak, satu visi dan misi, ya kan? Jadi kalau sudah tidak kompak, tidak satu visi dan misi, maka sulitlah organisasi itu akan sukses. Tentunya yang lain-lain itu juga penting ya. Organisasi tanpa pendanaan juga tidak jalan. Itu juga penting. Jadi hal-hal seperti itu otomatis lah ya seperti itu. Tapi juga hal yang menurut saya itu butuh seni-seni tertentu gitu untuk dalam penyelenggaraannya. Itu mungkin gambaran saya dulu. Ya, mungkin nanti bapak-bapak yang lain, Mas Hoirul Anam, Pak juga bisa memberikan pandangan yang mungkin menurut saya lebih mantap daripada saya, mungkin Pak Ferisa misalnya seperti itu. Saya pikir beliau ini juga orang yang berpengalaman di organisasi ya. Jadi mungkin nanti bisa di-sharing Mas Hoirul Anam juga nanti seperti apa, mungkin akan bisa membantu jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh para audien. Oke, terima kasih Pak Rektor. Jadi selama 1 jam kita sudah bersama beliau dan memang masih banyak pertanyaan, tapi beberapa ditujukan ke Kemenpora, beberapa curcol nih Pak Rektor nih. Curcol saya nih, ya jadi kayaknya mungkin kurang tepat jika di laman ini nanti coba bisa dijawab secara live di kolom Q&A, dan juga saya lihat di kolom YouTube juga belum ada pertanyaan. Jadi mungkin untuk sesi paparan dan pertanyaan
pertanyaan untuk Pak Rektor kita cukupkan sampai di sini, dan sebelum penutup ada closing statement Pak Rektor. Jadi penyemangat untuk adik-adik ya dan penggiat pemuda di seluruh Indonesia. Apa kira-kira Pak Rektor? Ya, closing saya sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi, memang dalam artian begini ya. Jadi sebagai pemuda Indonesia itu tetap harus semangat, harus tetap bergerak gitu ya. Dalam masa pandemi ini tentunya ya harus sabar, harus disiplin. Ya meskipun begini, saya menganggap pemuda itu karena banyak merasa kuat dengan pandemi ini, tapi juga akhirnya tidak peduli, meremehkan bahwa sebetulnya apa yang kekuatan yang ada pada dirinya itu sebenarnya bisa menjadi kelemahan bagi orang lain nantinya. Jadi maksud saya itu katakanlah mereka OTG ya, katakanlah banyak kejadian memang setelah diperiksa positif tapi nggak ada apa-apa, kuat OTG, tapi ketika dia bertemu dengan orang yang memang mungkin imunitas kemungkinan menularkan gitu nah ya. itu maksud saya, jadi tetap harus sabar, semangat. Sabar itu maksudnya sabar menghadapi pandemi ini, sabar untuk menjalankan protokol kesehatan. Kan rata-rata misalnya anak muda itu nggak sabar, apa sih ini gitu kan, nah, untuk apa ini dan sebagainya. Harapannya sabar, disiplin, terus bergerak, maju, semangat, itu saja sudah. Amin. Ya, itu tadi. Oke, inspiratif sekali, dan semoga kita semua bisa menjalankan. Terima kasih Pak Iwan atas kehadiran dan waktunya selama 1 jam ini, dan saya menyapa semua partisipan yang ada di link Zoom dan juga di YouTube. Jangan beranjak dulu ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan paparan secara paralel dari Pak Gustav Feriza SHMH. Ya, beliau adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia. Wah, ini kayaknya kalau mendengar Paskibraka Indonesia ini keren banget ya. Ya, jadi ini nanti kita bincang-bincang dengan Pak Gustav Feriza dengan topik pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan. Itu topik yang dibawakan oleh Pak Gustav Feriza, dan nanti kemudian akan dilanjut oleh Pak Hoirul Anam SEME CAAK. Ya, jadi nanti kita paralel, jadi mungkin waktunya kurang lebih setengah jam untuk Pak Gustav, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Hoirul Anam. Nah, jangan lupa nanti pertanyaan bisa dituliskan di kolom Q&A yang ada di bawah Zoom, dan bagi peserta di YouTube bisa langsung dituliskan di link YouTube-nya. Oke, kita ingin tahu nih Pak Gustav Feriza ini siapa sih sebenarnya? Ya, jadi kalau membuka media sosial, wah banyak sekali tentang Pak Gustav Feriza. Pengalamannya luar biasa di organisasi ya. Jadi sekarang kalau kita ingin tahu seseorang, cukup membuka media sosialnya, cukup ketik namanya, buka media sosialnya. Jadi kita bisa kenal lebih dekat. Jadi Pak Gustav Feriza, kelahiran Jakarta 26 Agustus, beliau tinggal di Tangerang Selatan. Ya, jadi nanti di PPT-nya lengkap ya itu ya. Jadi ada nomor teleponnya, barangkali yang ingin belajar lebih lanjut, kemudian ada emailnya ya. Sehari-hari beliau berprofesi sebagai dosen ya di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul sejak tahun 2001 sampai sekarang. Dan yang kerennya lagi, sebagai alumni Universitas Indonesia, ya beliau berprofesi sebagai advokat dan mediator nasional, Pusat Mediasi Nasional. Wah, ini keren nih. Saat ini yang jadi kendala di mana-mana adalah koordinasi, dan seringkali ada salah paham persepsi, sehingga mediator nasional ini dibutuhkan. Nah, pengalaman organisasi banyak sekali ya, mulai dari sekretaris umum, pengurus, kita mulai dari ini dulu, KNPI Provinsi Banten, jadi wakil ketua KNPI, kemudian di DPD Wirakarya Indonesia Provinsi Banten, beliau sebagai, dan pernah juga menjadi wakil sekretaris jenderal, pernah juga di Depina Soksi, Wakil Bendahara Umum, dan saat ini beliau sebagai Sekretaris Umum Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia. Dan untuk
pengalaman advokatnya banyak sekali. Kalau saya bacakan nanti bisa hampir setengah jam nih ya. Jadi saya persingkat aja. Jadi pengalaman sebagai dosen, kemudian ahli hukum DPRD. Oh, ternyata Pak Gusta ini pernah jadi kandidat komisioner pimpinan KPK, kemudian juga menjadi kandidat komisioner Komisi Ombudsman RI, dan juga tentunya ahli hukum di DPRD Provinsi Banten dan DPD RI. Nah, begitu sekilas tentang narasumber kita hari ini, dan mungkin selama kurang lebih 30 menit Pak Gusta Feriza akan bercerita dan sharing kepada kita semua tentang bagaimana sih pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan. Dipersilakan Pak Gusta Feriza untuk memaparkan materinya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang kami hormati Bapak Deputi 1 Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kemenpora, moderator Ibu Luh Putu Suksiati, Ibu Dr. Luh Putu Suksiati, narasumber Dr. Iwan Taruna, Rektor Jember, rekan saya yang membanggakan Mas Khairul Anam selaku Ketua PPI Dunia. Kalau beliau PPI Dunia, saya PPI Indonesia. Sama-sama PPI Purna Paskibraka Indonesia. Kalau beliau Perhimpunan Pelajar Indonesia. Ya, tak lupa juga yang kami hormati Kapus PON Kemenpora, serta jajaran dan staf, para peserta webinar yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam webinar dalam rangka pemberdayaan pemuda. Menyimak daripada materi yang disampaikan oleh moderator narasumber pertama tadi sangat menarik. Mungkin ada kaitannya dengan materi yang akan saya lanjutkan, di mana bahwa kita lihat pemuda itu memiliki peran andil dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini kita bisa buktikan, tentunya saudara sekalian sudah mengetahui bagaimana sejarah kepemudaan itu dimulai ketika pada tahun 1908 para pemuda berkumpul. Ini yang namanya organisasi sudah dimulai sejak dulu. Organisasi kepemudaan sudah ada sejak dahulu kala, dan di tahun 1908 kita kenal yang namanya Perkumpulan Budi Utomo. Nah, para pemuda di sini berkumpul bagaimana memikirkan nasib bangsa. Pada itu Indonesia belum ada, masih berupa Nusantara. Lalu dengan segala kemampuan yang ada, beliau pandai-pandai tersebutlah kemudian merumuskan bagaimana proses kehidupan berbangsa, yang sampai kemudian tahun 1928 juga dicapailah yang namanya Sumpah Pemuda. Jadi prosesnya tidak instan, tidak gampang, penuh perjuangan. Dari 1908 ke 1928 perlu waktu 20 tahun. Barulah terwujud yang namanya Sumpah Pemuda. Dari 08 berkumpul-kumpul, tahun 28 lahirlah yang namanya Sumpah Pemuda. Nah, Sumpah Pemuda inilah yang menjadi cikal bakal bagaimana pemuda harus bersikap untuk bangsa. Perjuangan di tahun 1928 tidak berhenti, terus berlanjut. Pemuda terus mendorong, terus mengawal, dan terus beraktivitas untuk kemerdekaan bangsa. Sehingga pada tahun 1945 wujudlah cita-cita bangsa, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1945, pertama kali bendera pusaka sama merah putih kita itu juga dikibarkan oleh pemuda. Nah, inilah peran strategis yang diambil oleh para pemuda.
dari sejak 08, 28, dan 45. Wujudnya adalah ketika tanggal 17 Agustus 45 dikibarkanlah pertama kali bendera pusaka Republik Indonesia, bendera merah putih, dilakukan oleh pemuda. Nah, tentunya tidak bisa diabaikan dan tidak bisa dipandang enteng bagaimana peranan pemuda dalam membangun bangsa. Founding father kita, Bapak Bangsa, Bung Karno, pernah berkata, berikan aku 100 orang tua, 1000 orang tua, tapi cukup berikan aku 10 pemuda. Dengan 1000 orang tua aku bisa cabut Semeru dari akar gunungnya, tapi dengan 10 pemuda aku bisa guncang dunia. Nah, bagaimana hebatnya sosok pemuda tadi bisa mengguncang dunia. Nah, kalau kita lihat sekarang banyak juga pemuda-pemuda yang sekolah di luar negeri, mengambil pendidikan di luar negeri. Contoh Mas Khairul Anam. Kita berharap dari Mas Khairul Anam dan teman-teman yang sedang sekolah di luar negeri bisa mengguncang dunia untuk Indonesia. Itu harapan kita sebagai pemuda yang bisa mengguncang dunia sebagaimana dikatakan oleh founding father kita Bung Karno. Lalu kita lihat tadi bagaimana tujuan pembangunan kepemudaan itu sendiri. Bahwa tadi disinggung di dalam undang-undang kepemudaan, tujuan pembangunan kepemudaan adalah tidak lain daripada bagaimana membangun pemuda yang pada prinsipnya adalah berketuhanan, berkebangsaan, berkepribadian, dan berkarakter Pancasila. Ini yang harus digali, yang harus dimunculkan, yang harus diciptakan dalam diri pemuda Indonesia. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, bahwa pemuda mempunyai peran strategis dalam pembangunan bangsa, karenanya Indonesia mempunyai bonus demografi. Bonus demografi itu akan terjadi kapan? Nah, kita bisa lihat bahwa tahun 2045 sebentar lagi, tidak sampai mungkin sekitar sekarang 2020, 45, 25 tahun yang akan datang, kita punya bonus demografi. Nah, Indonesia akan menjadi peringkat 4 jumlah penduduk dunia yang akan banyak, dan kita punya bonus demografi di tahun 2045 adalah usia produktif yang berusia antara 16 sampai 30 tahun nanti yang akan datang. Ini potensi bangsa yang luar biasa kalau kita sebagai anak muda, pemuda Indonesia, kalau saya mungkin masih boleh dibilang pemuda lah ya. Kalau Mas Khairul Anam disebut pemuda, saya boleh dibilang pemuda. Kalau Mas Khairul Anam adalah pemuda, Pak Iwan boleh ngaku pemuda. Kalau saya boleh dibilang pemuda. Nah, Mas Khairul Anam bersama rekan-rekan pemuda lainnya harus mempersiapkan diri dalam bonus demografi yang akan datang. Nah, kita pada orang tua atau mungkin yang sudah lepas pemuda, tentunya harus mendorong bagaimana pemuda itu bisa menjadi sumber daya bangsa. Peran pemerintah juga tidak kecil di sini. Jadi ada sinergitas antara pemerintah, pemuda sebagai targetnya, dan elemen bangsa yang lain untuk saling membekali, saling mengisi, saling mensupport untuk pemuda Indonesia. Tentunya dalam menghadapi generasi emas atau bonus demografi yang akan datang, bukanlah hal yang mudah. Akan banyak tantangan-tantangan yang akan dilalui oleh para pemuda. Kita lihat sekarang ini dalam era globalisasi,
semuanya sudah by hand. Semua sudah by hand. Kita mau pesan makanan by hand, kita mau apa semua by hand. Semua di tangan. Kita mau lihat teman kita sekarang semua by hand. Mas Herul Anam ada di sana, Pak Iwan ada di Jember, Ibu Ulu ada di Tepepon, saya bisa lihat by hand. Semua by hand, instan. Nah, tapi jangan sampai ini juga membuat pemuda kita menjadi pemuda instan. Ya kan, semua ingin serba instan. Jangan sampai. Karena kalau semua yang dipaksakan instan, itu mempunyai dampak yang sangat buruk ke depannya. Ya kalau kita sering-sering makan mie instan, coba aja tiap hari makan mie instan, seminggu aja coba, besok bonyok ke perut. Ya kan, kalau kita semua serba instan. Nah, harus ada proses. Nah, proses itu yang harus kita isi bersama. Nah, dalam proses itu tentunya banyak sekali hambatan dan tantangan serta gangguan. Bagaimana pemuda Indonesia menghadapi hatak tadi, hambatan, ancaman, dan tantangan dan gangguan tersebut dalam rangka mencapai bonus demografi 2045. Karena mungkin nanti insya Allah 2045 ketika umur panjang saya akan melihat bagaimana Herul Anam bisa menjadi seorang menteri nanti. Ya kan? Amin, amin. Kalau belum bisa, Kita doakan bersama ya Pak ya. 30 tahun yang datang. Saya tengah lihat, oh ya, itu adik saya Herul Anam, kan begitu ya. Jadi menteri, alhamdulillah bangga. Tapi itu semua perlu proses, perlu persiapan. Apakah dalam proses tersebut tidak ada hambatan? Pasti ada. Ya. Nah, hambatan yang paling utama adalah bagaimana orang-orang yang tidak suka dengan pembangunan Indonesia dalam masa-masa akan datang itu akan menggerogoti melalui namanya ideologi kita, ideologi Pancasila. Nah, ini yang harus kita bentengi bersama, bahwa pemuda harus punya benteng jati diri kita sebagai anak bangsa, itu Pancasila. Dimanapun kita berada, mau di Eropa, mau di Asia, mau di Amerika, kita Pancasila. Jangan sampai budaya-budaya asing juga mempengaruhi, menggerogoti nilai-nilai dasar kita, itu Pancasila. Karena biar bagaimanapun, dari sinilah akar persoalannya. Untuk menghancurkan sebuah bangsa, cukup hancurkan ideologinya, selesai. Nah, kalau pemuda tidak dibentengi, tidak bekali, bagaimana mengantisipasi pengaruh-pengaruh budaya, pengaruh lokal segala macamnya, maka akar budaya bangsa tadi itu, ideologi Pancasila, akan mudah ditumbangkan. Nah, disitulah akan kehilangan jati diri kita sebagai bangsa. Nah, ini menjadi PR buat para pemuda. Jangan sampai rongrongan terhadap ideologi Pancasila banyak macam bentuknya yang mungkin kita tidak sadari. Nah, bagaimana memfilterisasi? Sekarang bukan perang lagi senjata, tapi perang teknologi. Untuk menghancurkan suatu bangsa, hancurkan ideologinya, selesai. Bagaimana menghancurkan ideologinya? Selesai lewat gampang kok, lewat media sosial. Nah, ini yang saya katakan tadi, semuanya by hand, semuanya serba instan. Kalau itu dilakukan juga kita terima juga dengan instan, ya maka akan menjadi bumerang buat kita. Contoh, kita nerima sebuah message dari media sosial, kita baca instan, tapi kemudian kita tidak cerna, kita tidak saring, dan kita terima mentah-mentah secara instan pula, maka ini akan berdampak pada yang namanya ancaman multidimensional tadi. Jadi ancaman multidimensional ini itu melalui namanya media sosial. Saya berharap teman-teman pemuda bisa mengantisipasi ini. Saya yakin yang namanya HP
yang mempunyai teknologi canggih, Android, segala macamnya, yang memudahkan komunikasi, itu sudah mungkin dari anak kecil, dari anak TK pun, anak saya paling kecil sudah ngerti buka YouTube tanpa saya ajarin. Ini anak-anak TK sudah ngerti buka YouTube, dia bisa sharing ke bapaknya sebuah link ke YouTube tanpa diajarin. Itu anak TK sekarang, yang berbeda dengan zaman saya dulu, zaman Pak Iwan dulu mungkin berbeda. Bisa nggak teman-teman bayangkan, ya, sekarang ini anak TK umur 6 tahun sudah bisa buka link YouTube, bisa mengirim linknya kepada orang lain. Anak saya ngirim kepada saya kaget. Saya tanya, apa maminya yang bikin? Bukan. Tanya dia sendiri. Nah, kalau ini tidak diawasi, kita tidak saling mengawasi, akan celaka. Tadi dapat info instan, baca instan, langsung share instan, tanpa ada proses penyaringan. Inilah yang menjadikan ancaman untuk generasi bangsa yang akan datang. Saya selalu tekankan kepada anak-anak saya, dengan teknologi di tangan ini tentunya jangan menjadikan kita budak teknologi, itu bahasa saya. Kemajuan teknologi, jangan sampai kita menjadi budak teknologi. Tetapi bagaimana teknologi globalisasi bisa memberikan penguatan kepada jati diri kita sebagai pemuda, bisa memberikan penguatan jati diri kita kepada bangsa. Ini harus kita manfaatkan. Jangan sampai malah itu tadi kita jadi korban teknologi, masuk budaya ABCD ke dalam HP kita, ke dalam gadget kita terima instan, kita telan mentah-mentah instan juga kita telan tanpa kita cerna. Nah, di sini peranan kita sebagai pemuda, peranan pemerintah juga bagaimana agar informasi-informasi yang bertebaran di media sosial tersebut juga bisa disaring. Tapi yang paling penting adalah bagaimana proses dalam diri kita sendiri. Saya selalu katakan, kalau Pak Iwan sudah S3 sekolahnya, Mas Herul Anam sedang ngambil S3 sekolahnya, saya juga punya S3. Apa itu S3-nya dalam hal ini? Adalah saring sebelum sharing. S3, saring sebelum sharing. Ini senjata untuk menghadapi tadi ancaman multidimensional tadi lewat media sosial tadi, terutama kepada ideologi Pancasila. Banyak sekali mungkin yang sudah kita terima di media-media sosial, bagaimana pengaruh-pengaruh, bagaimana hujatan-hujatan segala macam, berita-berita hoax segala macam. Nah, inilah senjata cuma S3 tadi, saring sebelum sharing. Bagaimana caranya mensaringnya? Penyaringnya itu adalah satu dengan akal pikiran, dua dengan hati nurani. Itu proses untuk mensaringnya. Kalau kita sudah melakukan saring ini, maka kita akan berhati-hati dalam proses sharing tadi, menyebar luaskan tadi. Kalau nggak hati-hati tadi semuanya serba instan. Anak kecil bisa baca tanpa dia punya pikiran. Kalau anak kecil, anak-anak siapa yang menyaring? Ya kita sebagai orang tua, kita sebagai kakaknya. Saya yakin Mas Roldem juga punya adik di rumah. Kita sebagai kakak juga punya kewajiban untuk memberikan filterisasi kepada adik kita. Di kampus demikian, senior juga punya peranan pada juniornya untuk memberikan penyaringan. Jangan pula malah seniornya yang menjadi istilahnya kompornya, yang menjadi pemicunya. Nah, ini yang harus dilakukan dalam rangka mengantisipasi ancaman multidimensional tadi dalam menghadapi memasuki Indonesia Emas yang akan datang.
perkembangan teknologi saya pikir ke depan ini akan jauh lebih pesat dari yang sekarang. Mungkin sekarang kita bisa bicara lewat Zoom, lewat Google Meet dan segala macam. Walau bisa mungkin 10 tahun yang datang atau 20 tahun yang datang, mungkin Mas Hairul Anam dengan saya bisa berbicara lewat virtual secara grafis. Ada wujud grafisnya, virtualnya. Bisa saja terjadi. Ada wujud orangnya beberapa virtual tanpa harus bergambar seperti ini. Karena video terjadi ada virtual. Duduk berhadapan langsung. Kali ini lewat ada media, jadi enggak langsung virtual bisa terjadi demikian. Nah, kalau itu terjadi, kita bisa berkomunikasi dengan siapapun seluruh dunia tanpa ada borderless, tanpa ada batas. Bagaimana? Bayangkan kemajuan teknologi nanti dimanfaatkan oleh orang-orang, oleh mereka-mereka, oleh pihak-pihak yang tidak senang Indonesia maju 2045. Sebab inilah kekhawatiran dunia ketika suatu bangsa mempunyai kekuatan pemuda, itu dunia akan khawatir. Jadi nggak salah ucapan Bung Karno dulu. Itu baru 10 pemuda. Kalau kita punya 2045 ada 1 juta pemuda, ngeri nggak itu dunia menghadapi Indonesia? Ngeri. Tapi pemuda yang bagaimana? Nah, pemuda yang emang harus dicetak, yang mempunyai di bangsa, karakter bangsa. Nah, kalau itu nggak diantisipasi, ya sudah, kita semua nanti akan lihat hasilnya kayak apa. Tapi saya yakin dan percaya, kita semua tidak ingin pemuda-pemuda kita nanti 2045 hanya jadi penonton terhadap kemajuan dunia. 2045, Mas Hairul Anam dan adik-adiknya sekarang lagi sekolah di luar negeri, itu punya kesempatan emas, punya peluang emas untuk mengguncang dunia, menghebohkan dunia, dan membuat jati diri bangsa ditakuti di dunia. Ditakuti bukan karena galak, bukan karena apa, tapi karena memang punya jati diri bangsa, punya kemampuan, sehingga dengan demikian kita diperhitungkan dalam percaturan politik dunia. Ini sudah mulai tren nih bergeser ke pemimpinan dunia. Kita lihat, nggak usah jauh-jauh pilkada di Indonesia ini. Dari 274 pilkada, itu hampir, kalau saya tidak salah, 70%-nya adalah orang muda, pemuda. Hampir 70% itu calon-calon pemimpin di pilkada adalah pemuda. Ini sudah mulai bergeser trennya. Di Amerika pun demikian. Kita lihat bagaimana pasangan capres-cawapres mengambil orang muda juga. Nah, oleh karena itulah perlu persiapan. Tapi anak muda juga jangan sombong, mentang merasa saya akan hebat, terus orang tua ditinggalin. Ini Mas Gustaf udah ketinggalan zaman, kata Mas Anam kan. Udah nggak usah didengar nasihatnya, Pak Iwan udah tua, nggak usah didengar nasihatnya. Jangan juga begitu, karena nanti jadi bumerang buat Anda anak muda. Nah, inilah yang mari kita sama-sama sebagai komponen anak bangsa, kita persiapkan diri kita memasuki Indonesia Emas 2045. Siap kita semua? Saya yakin kita semua harus siap dan harus siap. Demikian Bu Moderator, sementara yang bisa saya sampaikan, nanti sambil kita berjalan, kita bisa diskusi panjang lebar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini asik sekali tadi paparannya. Saya tadi sempat mencatat beberapa yang menarik ya. Ya, jadi ternyata perbandingan 1.000 orang tua dan 10 pemuda ini, wah ini 1 banding 1.000 ini ya, 1 banding 100 ini, luar biasa sekali ya. Perumpamaan co-founding father Indonesia ya. Jadi perumpamaan orang muda dan
orang tua, milenial dan kolonial gitu guyonannya ya. Dan betul sekali bahwa kita semua menghadapi bonus demografi dan tidak semua negara punya bonus demografi gitu ya Pak Gustaya. Hanya ada beberapa negara, saya pernah mempelajari tentang bonus demografi Jepang. Ketika bonus demografi apa yang dilakukan? Ya, beberapa negara. Nah, Indonesia ini masih ada rentang waktu bonus demografi. Jumlah pemuda semakin banyak, ini bisa jadi kemajuan. Kalau tidak bisa dimanfaatkan, bisa jadi penghambat. Tadi diinformasikan juga jangan jadi pemuda kertas gitu ya. Jadi jangan pemuda instan, maaf. Jadi jangan jadi pemuda instan. Kalau saya membahasakan mirip macan kertas. Macan ya garang tapi kertas. Nah, jangan jadi pemuda kertas. Jadi hanya pegang ijazah gitu ya Pak Gustaya. Pegang ijazah tapi tidak punya kreativitas, tidak punya inovasi. Nah, saatnya ini kita sama-sama memberikan inspirasi kepada bapak-bapak di Kemenpora supaya ada beberapa program yang mengikutsertakan pemuda. Sudah banyak tadi masukan-masukan untuk Kemenpora supaya selalu melibatkan pemuda. Sharing sebelum sharing. Nah, itu tadi informasi menarik. Dan buat peserta di Zoom jangan beranjak dulu ya. Ya, ini masih ada satu lagi yang menarik dari saya panggil Mas ya karena jauh lebih muda dari saya, Mas Hoirul Anam SEMECAAK, PhD student in Public Policy Charles University di Prague, dan koordinator PPI Dunia ya, ini tahun 2020 sampai 2021. Dan kita mau obrolin apa saat ini? Sebentar lagi Mas